Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep dasar auditing syariah. Kelompok 2 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Nur Hayati, yang kedua Nur Aprilia Tami, yang ketiga Nur Khalifah Maulidia. Lanjut saja, kita akan membahas materi yang pertama. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang konsep dasar auditing syariah, kita harus tahu dulu apa itu definisi audit. Audit dapat diartikan secara etimologis adalah pemeriksaan pembukuan keuangan. Nah, menurut Arens dan Leobeck, auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur dengan entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang kompeten dan independen dalam menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti informasi tentang entitas ekonomi. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengauditan. Yang pertama, proses yang sistematis. Yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Yang ketiga, asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Yang keempat, menentukan tingkat kesesuaian. Yang kelima, kriteria yang ditentukan. Yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya. Dan yang terakhir, para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu esensi auditing syariah. Audit dalam Islam adalah salah satu unsur pendekatan administratif. Nah, administrasi ini menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan atau investasinya mereka sesuai dengan syariat-syariat Islam. Ada tujuan auditing syariah. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariat yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen untuk mengoperasionalkan bank syariah. Nah, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institute atau yang kita singkat yaitu AOIV mempunyai 5 cakupan standar. Yang pertama yaitu tujuan dan prinsip. Yang kedua, laporan auditor. Yang ketiga, ketentuan keterlibatan audit. Yang keempat, lembaga pengawas syariah. Dan yang terakhir, tinjauan syariah. Selanjutnya yaitu ada landasan auditing syariah. Landasan auditing syariah ini terdapat dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6, yang artinya, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akan kamu sesali perbuatan itu. Materi yang selanjutnya yaitu tentang teori konsep dasar auditing dan standar auditing. Berdasarkan sifat, teori dibedakan menjadi 2, yaitu teori normatif dan teori deskriptif. Teori normatif merupakan teori yang seharusnya dilaksanakan. Teori deskriptif merupakan teori yang sesungguhnya dilaksanakan. Pada tahun 1978, Profesor C.W. Chandel mengembangkan pemikiran dari Mitz dan Sharaf yang telah mengemukakan elemen-elemen dasar teori, yaitu yang pertama, postulat. Postulat adalah konsep dasar yang harus diterima tanpa perlu adanya pembuktian. Untuk merumuskan struktur teori auditing, salah satu yang perlu dirumuskan adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya yang dianggap sebagai persyaratan untuk mengembangkan kerangka teori tempat disiplin itu akan berkiprah. Teori auditing. Kegunaan teori auditing yaitu menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar auditing dalam menyusunnya.
memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah auditing dalam hal tidak adanya standar resmi. Menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan strategi atau program audit. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman dan keyakinan pelaku audit terhadap pelaksanaan audit. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas audit. Ketiga, struktur auditing. Struktur adalah komponen disiplin tertentu dan hubungan antar komponen tersebut. Berdasarkan sudut akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan menentukan laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Proses struktur penetapan standar audit yaitu sebagai berikut. A. Sifat pekerjaan dan struktur kantor akuntan antara lain jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Struktur kantor akuntan ada 3 faktor utama yang mempengaruhi. Kebutuhan akan independensi dari klien, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi dan meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Peran PCAOB dan efek UU SOA pada profesi CPA. Sarbanes-Oxley Act SOA membentuk Public Company Accounting Oversight Board PCAOB yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission SEC. PCAOB mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka, menetapkan standar audit dan pengendalian mutu untuk audit atas perusahaan terbuka, serta melakukan pemeriksaan atas pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit. D. Peran SEC pada bidang akuntansi dan auditing adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada pihak publik. Peran utama AICPA. AICPA menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti oleh seluruh anggota serta praktisi lainnya. Yang keempat yaitu standar audit. Standar audit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan bagian. Pembahasan berikutnya yaitu tentang etika dalam praktik audit. Nah, jika dilihat dari sisi arah pelaksanaannya, audit ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada auditing eksternal, yang kedua ada auditing internal, dan yang ketiga itu ada auditing sektor publik. Pada auditing eksternal ini, yaitu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Nah, auditornya ini adalah pihak luar perusahaan yang independen. Selanjutnya, pada auditing internal yaitu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi ataupun suatu perusahaan, yaitu auditor yang melakukan pekerjaan tersebut sering disebut juga dengan auditor internal ataupun merupakan karyawan perusahaan itu sendiri karena merupakan auditing internal. Selanjutnya, auditing sektor publik. Pada auditing sektor publik ini, kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasa kepada masyarakat. Dalam praktiknya, seorang akuntan publik di Indonesia ini memiliki suatu standar yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaannya itu sendiri. Nah, pedoman atau standar itu bisa disebut dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Pada standar profesional akuntan publik ini memiliki beberapa tipe standar yang dikodifikasikan. Yang pertama yaitu ada standar auditing. Pada standar auditing ini merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Selanjutnya, yang kedua ada standar atestasi. Pada standar atestasi ini memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada standar jasa akuntansi dan review. Pada standar jasa akuntansi dan review ini memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik. Nah, di sini itu mencakup jasa akuntansi dan juga review. Selanjutnya yang keempat ada standar jasa konsultasi. Pada standar jasa konsultasi ini memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Selanjutnya, standar pengendalian mutu itu adalah yang terakhir. Pada standar pengendalian mutu ini memberikan panduan bagi seorang akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang dilakukan atau yang diberikan oleh dewan. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip etika bagi akuntan. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia ini menetapkan prinsip etika yang harus dilaksanakan oleh seorang akuntan publik. Yang pertama yaitu keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia ini bersifat sukarela. Nah, maksudnya ini dengan menjadi anggota, seorang akuntan ini mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan juga melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan juga peraturan. Nah, yang kedua, prinsip etika profesi. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia ini menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya itu kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan juga rekan. Yaitu membahas tentang tahapan proses penyelesaian audit. Pada tahapan proses penyelesaian audit ini, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mereview peristiwa subsequent event. Jadi dalam review peristiwa ini kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis peristiwanya. Menurut Codification of Statement on Auditing Standard, jadi menunjukkan ataupun menyatakan bahwa ada dua jenis peristiwa. Yang pertama yaitu subsequent event jenis 1 yang memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan juga mempengaruhi estimasi yang inherent dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, yang kedua ada subsequent event jenis 2 yaitu memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul pada tanggal setelah itu. Jadi periode peristiwa subsequent event jenis 1 ini memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Sedangkan peristiwa pada subsequent event jenis 2 ini itu memerlukan pengungkapan dalam laporan atau dalam kasus yang sangat material yang menyertakan data performa pada laporan keuangan. Selanjutnya, selain mengetahui jenis peristiwanya, kita juga harus mengetahui prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca tersebut. Jadi, seorang auditor itu harus mengidentifikasi dan mengevaluasi subsequent event sampai tanggal laporan akhir auditor, yang biasanya itu merupakan akhir dalam pekerjaan lapangan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui pengaruh terhadap laporan auditor itu sendiri. Jadi, kelalaian untuk mencatat atau mengungkapkan secara tepat subsequent event itu dalam laporan keuangan akan menimbulkan penyimpangan dan laporan standar auditor bergantung pada materialitas. Auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar karena laporan keuangan itu tidak disajikan secara wajar dengan prinsip-prinsip akuntansi yang seharusnya berlaku secara umum. Yang kedua, yang harus dilakukan selain mereview tadi, bisa dilakukan dengan membaca risalah rapat. Pada membaca risalah rapat ini, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan juga subkomitennya seperti Komite Keuangan dan Komite Audit dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikansi audit. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dapat mengotorisasi penerbitan obligasi baru, pembelian saham treasury, pembayaran dividen tunai, atau penghentian lain produk. Yang ketiga, pada tahapan proses penyelesaian audit itu bisa dilakukan dengan mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan juga penilaian. Nah, pada poin ini pertimbangan audit itu dibutuhkan. Di poin ini, jadi auditor itu harus mendapatkan bukti-bukti tentang eksistensi kondisi, situasi, ataupun serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas ataupun litigasi, klaim,
dan juga penilaian. Tidak hanya itu, auditor juga harus mendapatkan bukti terkait periode penyebab yang mendasari tindakan hukum itu terjadi, tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, dan juga jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Selanjutnya, jadi surat pertanyaan audit juga dibutuhkan karena seorang auditor tidak memiliki keahlian hukum yang mencakup untuk membuat pertimbangan yang jelas mengenai semua LCA. Jadi, terdapat sebuah pertanyaan yang menyatakan bahwa surat pertanyaan audit atau letter of audit inquiry ini kepada ahli hukum klien itu merupakan sarana audit utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCA yang diserahkan oleh manajemen. Selanjutnya, pengaruh jawaban terhadap laporan auditor juga dibutuhkan. Jadi di sini auditor dapat mengeluarkan laporan standar dengan mendapatkan atau dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini juga dapat terjadi apabila jawaban menunjukkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang layak atas masalah yang dihadapi terhadap yang pertama yaitu probabilitas yang tinggi atau hasil yang menguntungkan, atau juga yang kedua masalah yang dihadapi itu tidak material. Dan yang keempat, pada tahapan proses penyelesaian audit ini dapat dilakukan dengan mendapatkan surat representasi klien. Jadi di sini yang pertama itu isi surat representasi itu menurut AU 333.06 itu memberikan pedoman atas 4 kategori utama dan representasi spesifik yang harus termasuk dalam surat representasi. Surat representasi itu harus mencakup representasi mengenai laporan keuangan, kelengkapan informasi, pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan peristiwa kemudian. Selanjutnya juga pada poin yang keempat ini terdapat pengaruh terhadap laporan auditor. Jadi, apabila auditor menerima surat representasi dan ia mampu mendukung representasi manajemen, suatu laporan audit standar dapat dikeluarkan. Akan tetapi, ada keterbatasan pada lingkup audit jika auditor tidak dapat. Yang pertama itu memperoleh surat representasi, atau yang kedua itu mendukung representasi manajemen yang bersifat material bagi laporan keuangan dengan prosedur atau audit lainnya. Yang kelima, pada tahapan proses penyelesaian audit ini dapat dilakukan dengan melaksanakan prosedur analitis. Jadi, prosedur analitis juga disyaratkan dalam penyelesaian audit sebagai review keseluruhan atau akhir atas laporan keuangan. Nah, yang keenam itu dapat dilakukan dengan mengevaluasi temuan. Jadi, pada poin ini bisa membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit dan juga mengevaluasi kelanjutan usaha dan juga melakukan review teknis atas laporan keuangan. Pada poin ini, banyak kantor akuntan publik mempunyai daftar periksa laporan keuangan terperinci yang diselesaikan oleh auditor yang melaksanakan review awal atas laporan keuangan bersangkutan. Dan pada poin 6 ini juga merumuskan pendapat dan menulis naskah laporan audit itu dibutuhkan. Jadi maksudnya itu selama melakukan penugasan audit, berbagai pengujian audit telah dilaksanakan. Pengujian ini sering dilaksanakan oleh profesional staff yang partisipasinya itu dalam audit mungkin terbatas pada beberapa bidang ataupun akun. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh ada komunikasi dengan klien. Jadi pada komunikasi dengan klien ini yang pertama bisa dilakukan dengan selanjutnya menyiapkan surat manajemen itu juga dibutuhkan karena surat manajemen itu di sini dapat mencakup komentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian intern yang tidak dipertimbangkan sebagai kondisi yang dapat dilaporkan, rekomendasi mengenai pengelolaan sumber daya dan jasa bernilai tambah yang tercatat selama audit, dan juga hal-hal yang bersangkutan dengan pajak. Nah, dan yang terakhir pada tahapan proses penyelesaian audit ini dapat dilakukan dengan tanggung jawab setelah audit. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.